Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya, Infal Syafalni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang boolean algebra dan operasi logika. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengenal representasi desimal, biner, heksa, dan byte. Pada segmen ini, kalian akan mendapatkan beberapa insight, yaitu yang pertama adalah saya akan sedikit bercerita tentang operasi boolean yang dikembangkan oleh para ilmuwan terdahulu, dan yang kedua, kalian akan mengenal operasi logika algebra, dan yang ketiga, yang terakhir, kalian akan mengenal operator-operator logik di dalam pemrograman C. Oke guys, mari kita mulai segmen ini. Mari kita simak sedikit sejarah tentang Boolean. Logik sebetulnya sudah ditemukan jauh sebelum Masehi di zaman Aristoteles ataupun Socrates. Mungkin kalian telah mendengarnya ya. Namun hanya sebatas logika-logika bahasa yang dipakai untuk argumentasi yang sangat mungkin menyebabkan bias. Biasanya dipakai untuk politik, filsafat, atau area-area non-scientific. Nah, Boolean algebra ini ditemukan oleh George Boole yang menulisnya pertama kali di dalam bukunya berjudul The Mathematical Analysis of Logic di tahun 1847. Beliau ini memperlihatkan sistematika dan prinsip dasar serta bagaimana mengekspresikan Boolean logic ataupun Boolean algebra. Nah, selang 1 abad lamanya, seorang master degree student bernama Claude Shannon di MIT menemukan aplikasi dari Boolean algebra untuk digital circuit yang ia tulis di tesis MIT-nya. Claude Shannon juga dikenal sebagai the father of information theory, salah satu orang yang sangat berpengaruh di bidang computer, communication, dan electrical engineering. Salah satu teori yang paling terkenal darinya adalah Shannon expansion. Yang sangat banyak digunakan untuk algoritma pada fungsi pada aplikasi computer science ataupun digital circuit. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang Shannon expansion ini. Sebagai contoh, kita mempunyai fungsi yang terbentuk dari 2 variabel, x1 dan x2. Di sini kita memiliki 2 variabel, x1 dan x2. Fungsi ini pada intinya dapat didekomposisikan atau dipecahkan atau disederhanakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga kita bisa memecahkan bagian kecil tersebut. Nah, ini adalah karakteristik dari Shannon dan sebuah cerita, ya saya dapat cerita ini dari Pak Rahmat juga ya. Kenapa seorang murid atau koleganya di MIT menyebutkan bahwa Shannon bukanlah orang yang terlalu jenius, tapi dia dapat melihat sebuah permasalahan dan dia dapat mendekomposisikan masalah tersebut dan memecahkan masalah-masalah yang telah didekomposisikan lebih kecil tersebut. Jadi itu adalah prinsip dari Shannon. Nah, dari fungsi ini kita dapat pecahkan menjadi 2 bagian. Misalkan kita dekomposisikan dengan X ya, maka kita akan mendapatkan X dikalikan F yang telah didekomposisikan dengan X ditambah inverse atau komplement dari X yang dikalikan fungsi yang telah dipecahkan dengan komplement dari X. Nah, ini adalah prinsip dari Shannon expansions. Maka dari fungsi yang di atas ini kita mendapatkan jika kita dekomposisikan F dengan X1 misalnya, maka kita mendapatkan X1 sebagai truth ya. X1 sebagai truth, maka kita akan mendapatkan di sini 1 dikali X2. Nah, ini ada X1 bar
dan X2 bar ya di sini ya. Ada X1 bar dan X2 bar yang bisa kita ignore ya, karena X1-nya bernilai truth, maka ini akan bernilai 0 ya. Dan yang fungsi selanjutnya adalah X bar, X1 bar, maka kita akan mendapatkan, ini akan kita ignore ya. Ketika X1-nya bar, maka ini akan bernilai 0 dan ini akan muncul, yaitu 0 bar dikali X2 bar. Nah, ini adalah sekelumit dari teori Shannon yang memiliki impact sangat besar di dunia computer science dan komunikasi. Bisa kita lihat bahwa kita dapat menyederhanakan permasalahan yang besar, yaitu ini, menjadi permasalahan yang lebih kecil, yaitu ini dan ini ya. Jadi kita dapat menyederhanakan sebuah fungsi menjadi fungsi yang lebih kecil untuk dipecahkan dengan cara dekomposisi. Itu adalah sekelumit cerita dari Shannon expansion ya. Jadi ini adalah geng MIT ya, ini ya, dari geng MIT yang mengembangkannya. Ada juga seorang profesor computer science yang terkenal bernama Bob Brighton ya, yang lulus PhD matematiknya di MIT, yang mengajar di Berkeley ya, yang juga merupakan di bidang ini ya, Boolean algebra dan verification, digital circuit verification ya. Kalian juga bisa ya, karena kalian MIT juga ya, Bandung Institute of Technology. Juga selain itu, saya juga ingin bercerita tentang pengarang dari buku acuan kuliah kita ini, Brian. Beliau mempublikasikan tentang metode OBDD ya, OBDD, yaitu Ordered Binary Decision Diagram di tahun 84. Nah, metode ini memiliki impact yang sangat besar di bidang formal verification. Formal verification itu adalah bidang otomisasi ya, otomisasi verifikasi untuk digital circuit. Ya, langsung saja sedikit cerita tentang BDD atau Binary Decision Diagram. Jadi contohnya adalah misalkan fungsi ini ya, fungsi ini kita buat bar ya, X1-nya bar ya. Fungsi ini kita buat BDD-nya ya. Kita buat BDD-nya. Jadi misalkan dalam hal ini X1 terhubung dengan X2 ya. Terhubung dengan X2. Misalkan ini kita jadikan X bar, maka ketika ini bernilai 1, maka untuk S2 akan bernilai 0 ya. Jadi ketika ini bernilai 1, maka akan hilang ya semuanya. Jadi akan 0 dan 0 ya, maka dia akan bernilai 0. Dan ketika kakinya X1 adalah 0, maka X2-nya akan bernilai, ketika ini bernilai 0 ya, ini bernilai 0, maka ketika X2 bernilai 0 ataupun 1, maka dia akan bernilai 1. Nah, prinsip dari OBDD adalah menyederhanakan graf ini ya, menyederhanakan graf ini ya, seperti yang kita lihat. Jika kedua kaki dari sebuah node dari BDD itu sama, maka kita dapat menghilangkan node tersebut ya. Jadi kita dapat menghilangkan ini dan ini, karena
ini sama-sama 0 dan ini sama-sama 0 ya. Jadi graf ini dapat dituliskan dengan langsung ya. X1 jika dia 1 maka dia 0, dan X1 jika dia 0 maka dia 1. Ya. Jadi intinya fungsi ini dapat disederhanakan menjadi F sama dengan X1 bar saja. Dan itu adalah sedikit cerita tentang OBDD yang memiliki impact yang sangat besar di formal verification. Yang di tahun itu juga, pada tahun 84 ya, sebuah giant company di electronic design automation bernama Synopsys itu berdiri. Dan pada tahun 86 juga Cadence yang merupakan giant company, juga yang merupakan electronic design automation, merupakan giant company juga didirikan. Dan profesor saya pernah berkata kepada saya ketika saya bertanya, mereka menggunakan software apa ya pada saat itu saya bertanya. Profesor saya menjawab, mereka menggunakan software yang dibuat oleh Brian ini ya. Jadi Brian ini membuat OBDD dan para giant company ini mengadopsi algoritmanya untuk membuat sebuah electronics design automation ya. Dan tanpa adanya electronic design automation ini, tidak mungkin ada teknologi komputasi ataupun komunikasi yang canggih seperti GPU, i9, Ryzen, 5G ataupun 6G dan lain-lain. Ini tidak mungkin ya, karena kita membutuhkan sebuah tools untuk membangun atau merancang hardware ataupun software kita. Nah, ini adalah salah satu impact dari Boolean algebra. Oke guys, kita masuk ke operasi sederhana Boolean. Representasi algebra pada logik dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita encode true sebagai 1 dan false sebagai 0. Nah, ini ada beberapa operasi yang paling primitif di dalam Boolean algebra. Yang pertama adalah AND. Operasi AND atau bisa dituliskan dengan simbol titik ataupun kali ataupun simbol union terbalik ya. Nah, ini adalah simbol dari AND. A and B itu bernilai 1 ketika A dan B sama-sama bernilai 1 ya. Jadi ketika ini bernilai 1, ini bernilai 1, maka hasilnya dia akan 1 ya. Ini perkalian ya. Kalau di dalam aritmatik. Maka ketika ada salah satu bernilai 0, 0 dikali 1, maka dia akan 0 ya. 0 dikali 1 pun dia akan 0. Itu adalah operasi AND. Di digital circuit biasanya simbolnya adalah seperti ini ya. AND circuit ya. Ini ada A, ini ada B, dan di sini adalah outputnya ya. F misalnya. Yang kedua adalah operasi OR, atau bisa dituliskan sebagai simbolnya biasanya tambah atau union ya, atau union atau V. Di sini juga ada seperti ini ya. Nah, ini akan bernilai 1 jika A atau B-nya bernilai 1 ya. Jadi ketika ini salah satu bernilai 1, maka dia akan menghasilkan 1. Dan dia akan bernilai 0 jika dua-duanya 0 ya. Jika dua-duanya 0, maka akan 0. Itu adalah operasi OR, atau di dalam aritmatiknya adalah penambahan ya, penyumblahan atau penggabungan dari himpunan ya. Itu adalah operasi OR.
Di dalam digital circuit biasanya disimbolkan sebagai seperti ini ya. Ini adalah OR ya. A, B, dan ini adalah F-nya, function. Dan ini adalah, yang selanjutnya adalah not ya. Not atau inverse, atau bar, atau komplement. Ini biasanya disimbolkan oleh misalkan di sini ada barnya ya, atau seperti ini ya simbolnya, atau ya kadang-kadang ada juga yang A seperti ini ya, ada kutipnya ya. Nah ini adalah operasi inverse. Operasi ini membalikan nilai ya, dari 1 ke 0, dari 0 ke 1 gitu ya. Jadi apabila A 0 di inverse maka menjadi 1. Apabila A sama dengan 1 di inverse menjadi 0. Dan ini simbolnya dalam digital elektronik seperti ini ya. Ini misalkan ini A, jadi ini adalah A bar ya, ini F-nya ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah XOR ya. XOR biasanya dituliskan seperti ini ya. Ada topi kecil atau simbol seperti ini ya, XOR ya, XOR. Nah, A XOR B itu akan bernilai 1 ketika A atau B bernilai 1 tapi bukan dua-duanya ya. Jadi ini 1, A-nya 0, B-nya 1, maka dia akan 1. Ya, sebaliknya B-nya 0, A-nya 1, maka dia akan 1. Dan jika dia sama-sama ya, misalnya sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka dia akan bernilai 0. Nah, itu XOR ya. Ya. Nah, itu XOR. Untuk simbol dari XOR ya seperti ini ya, seperti OR cuma ada lengkungannya satu lagi. A, B, dan sini ada F-nya. Seperti itu. Nah, itu adalah dasar dari logika boolean ya. Jadi gate-gate atau operasi-operasi dasar dari logika boolean. Dan ini kita masuk di boolean algebra pada vektor ya. Ini adalah contoh operasi boolean algebra pada vektor. Operasi yang kita lakukan satu persatu ya di setiap vektornya ya, di setiap bit kita lakukan operasi ya. Ya misalkan ini 0 11 ya, 11 maka kita akan mendapatkan seperti ini ya per bit ya. Ini bit ini dioperasikan n, ini juga 0, n0 sama dengan 0 dan seterusnya ya. Dan juga operasi OR juga kita dapatkan seperti ini ya. 1 OR 1 maka akan 1, 0 OR 0 maka akan 0, 0 OR 1 maka hasilnya 1 dan seterusnya. Juga untuk XOR apabila dia memiliki input yang berbeda ya, misalkan A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka dia akan menghasilkan 1. Nah ini XOR biasanya kita gunakan untuk difference ya, melihat perbedaan ya. Jadi kita dapat melihat perbedaan pada bit berapa ini, pada bit ke 2, 3, 4, 5 ya. Dari bit ini adalah
dinyatakan bahwa ini adalah berbeda. Nah, itu XOR ya. Ini XOR. Dan yang terakhir adalah NOT atau inverse ya. Ini adalah yang paling sederhana, yang paling mudah, dari 1 menjadi 0 atau dari 0 menjadi 1. Nah, ini adalah properti dari Boolean algebra ya. Ketika pengoperasian bit vektor kita operasikan per bit ya. Ya, untuk operasi AND, OR, XOR, dan NOT. Oke guys, ini adalah contoh dari penggunaan operasi Boolean ya, operasi logik untuk merepresentasikan dan memanipulasi sets atau himpunan. Nah, kalau kita representasikan sebuah vektor bit dengan size-nya, dengan ukurannya yaitu W, kita representasikan dengan subset atau indeks ya, atau indeksnya kita simpan di subset ini, maka representasi biner dari, ya misalkan ini set A ya, dan ini set B, representasi dari biner dari set A bisa kita rekap ya, bisa kita rekap. Misalkan dari A tersebut kita mempunyai anggota 0, 3, 5, dan 6. Ini bisa dilihat di indeks tiap bitsnya. Begitu juga dengan B ya. Yang B juga kita bisa lihat anggotanya adalah 0, 2, 4, dan 6 ya. Di sini kita bisa mengoperasikan operasi Boolean di antara kedua vektor ini ya, kita operasikan operasi Boolean. Ada AND, ada OR, XOR, dan NOT ya. AND ini di dalam operasi himpunan berarti adalah intersection ya, atau irisan ya. Jadi kalau kalian pernah belajar himpunan, mungkin ya ini ada A dan ini ada himpunan B. Maka intersection adalah irisan ya di antara A dan B. Nah, ini adalah operasi AND. Begitu. Sedangkan union, nah ini kita kasih hijau ya, hijau. Ini AND kita kasih hijau. Ini adalah kita kasih orange. Sedangkan union adalah gabungan ya di antara keduanya. Jadi gabungan antara keduanya, maka kita akan memiliki himpunan seluruhnya ya. Ini. Ya, bisa kita lihat juga operasi dari union antara A dan B ini akan menghasilkan bit ini ya. Ini union. Lalu XOR. XOR adalah perbedaan ya. Jadi antara bit dan bit A dengan bit B itu berbeda, maka dia akan bernilai 1. Dia tidak bisa sama ya, tidak bisa sama. Sama-sama di luar atau sama-sama 0 atau sama-sama di dalam. Sama-sama 1. Nah, maka XOR ini akan seperti ini ya gambarnya ya. Jadi ini dan hanya yang bagian salah satunya aja ya, salah satunya 1. Itu bagian ini dan bagian ini. Sedangkan bagian yang intersection atau bagian yang irisan merupakan bagian yang sama-sama 1 ya, sama-sama bernilai 1 dan bernilai 1, maka dia akan intersection. Sedangkan yang bernilai 0 dengan 0 di luar ini ya, di luar ini 0 dengan 0, maka dia tidak akan tidak diakui sebagai XOR ya. Selanjutnya komplement ya, komplement
Jadi misalkan ini adalah komplement B ya. Komplement dari B nih ya. B bar atau komplement dari B. Ya, komplement dari B berarti yang mana? Yang ya misalkan ini warna kuning ya. Jadi komponen dari B ya di sekitar B ya. Seperti ini ya. Itu komplement dari B. Ini adalah contoh aplikasi dari Boolean algebra dan logic operation ya. Ini logic operation ya. Itu. Jelas ya? Selain itu kita akan membahas tentang operasi Boolean pada pemrograman C ya. Seperti yang kita ketahui bahwa operasi dari Boolean ini adalah bitwise atau bit level atau per bit ya. Jadi operasi ini bisa diaplikasikan di berbagai data type ya, seperti long, integer, short, chart, unsigned yang telah kalian pelajari sebelumnya. Dan ukurannya pun kalian harus hafalkan ya, seperti integer 4 byte, short 2 byte, chart 1 byte ya. Nah itu harus kalian ingat ya, karena itu akan mempengaruhi ketika kalian mengoperasikan operasi bit level operation ini ya. Jadi kita lihat per bit ya. Sebagai contoh ini ya, 0x41 kita inversekan ya. Di sini ya bentuk bitnya atau bentuk binary-nya menjadi ya ini yang belakangnya 1 menjadi 0 dan sebagainya ya. Nah, ini juga sama, FF menjadi 00 dan sebagainya. Dan ini operasi N ya, operasi N sama juga ya seperti yang sebelumnya, dan operasi OR. Jadi jangan lupa kalian ingat ukuran dari data type, lalu juga operasi dari Boolean, yaitu simbol-simbol ini adalah bitwise, per bit ya. Oke. Selain itu ada hal yang berbeda atau hal yang kontras dari logic operations ketika kita mengoperasikannya 2 kali ya. Sebagai contoh N 2 kali dan OR 2 kali ya, atau dengan tanda seru ini ya. Operasi ini tidak melihat sebagai bitwise per 1 bit, tetapi melihat sebagai nilai secara keseluruhan ya. Misalkan sebuah binary ya, 3 misalkan ya, 11 ya, tidak dilihat sebagai 3, tapi dilihat sebagai non-zero ya. Non-zero sebagai true. Non-zero sebagai true. Non-zero contohnya yang di atas 0 ya. Misalkan 3 berarti itu dilihat sebagai true atau 1 ya. Jadi operasi ini akan selalu mengembalikan nilainya hanya satu digit atau 1 bit, 0 atau 1 ya. Nah operasi ini cepat ya, cepat berlangsungnya dan simple ya. Jadi kalau misalnya kalian udah makan atau belum, nah langsung bisa dieksekusi ya. Sudah makan atau belum ya, tidak perlu melihat seberapa besar makanannya ya, sebagai contoh seperti itu ya. Nah ini contohnya ya, contohnya jadi misalkan tanda seru X41 gitu ya, maka ini dilihatnya bukan sebagai binary nilai X41 ya, tapi ini dinilai sebagai 1 aja ya, atau truth ya. 1 diinversikan menjadi 0 ya, seperti itu ya. Dan sebaliknya ya, 0 hanya 1 digit saja ya, hasilnya adalah 1 ya. Jika 2 kali kita tanda serukan, ya 2 kali berarti 2 kali kita operasikan tanda seru ini ya. Tanda seru yang pertama adalah 0x41 kan sama dengan 0x00, lalu ini ditanda serukan lagi ya. Ya, menjadi 0x01
Seperti itu ya. Ya, sama juga dengan ini. Ini sama dengan ya. Nah, ini NN ya. Ini kita lihat menjadi sebuah satu non-zero ya. Satu ini truth, ini juga truth, maka something NN truth, satu NN satu ya jadinya satu truth gitu ya. Sama juga ini OR juga sama ya. Ini dilihat sebagai suatu non-zero value. Dan juga pointer juga bisa kita operasikan ya. Pointer itu adalah alamat dari sebuah nilai ya atau variabel ya. Alamat dari sebuah variabel biasanya ya alamat juga dinyatakan sebagai sebuah angka ya, sebuah bilangan ya. Jadi alamatnya berapa? Alamatnya 0, alamatnya 4, alamatnya 8 seperti itu ya. Itu adalah pointer yang mungkin nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah shift operations ya. Di sini ada dua shift operations yaitu geser ke kiri left shift dengan simbol ini ya, dua panah ke kiri. Yang ini artinya adalah X left shift Y yang artinya adalah bit X akan digeser sebanyak Y positions ya, sebanyak Y bit. Nah ini ada contohnya, misalkan argumen bit ini digeser 3 kali ke kiri, maka kita akan menghilangkan 3 bit di kiri ya. Lalu kita akan mengisi bit yang belakangnya dengan 0 ya, seperti ini. Ini adalah operasi geser ke kiri, left shift. Kita akan membuang extra bit yang ada di kiri. Nah ini juga kalian harus ingat ya, size dari tipe data. Dikarenakan ketika kalian mengetahui ukuran dari bit tersebut, ukuran dari word tersebut, ketika operasi left shift data tersebut melebihi dari ukurannya, maka kalian harus membuangnya ya. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki 4 bit size ya. Jadi bit size-nya 4 bit. Di sini kita misalkan 1100 ya. Kita geser, ini kita geser 2 kali ya. Maka akan kita tambahkan 00 di belakangnya. Lalu kita geser 2 kali ya. Jadi 00 kita geser 2 kali. Dan 11 di sini. Nah ini 2 bit ekstra ya. Jadi ini akan kita buang ya. Jadi hasilnya adalah shift left 2 kali ini adalah hasilnya adalah 0 ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa menghafalkan size dari tipe data di C. Nah ini kita mengisi 0 di kanan. Nah untuk geser ke kanan, ini sudah kita singgung ya sebelumnya ya, yaitu dengan menggunakan geser ke kanan untuk mengkonversi dari desimal ke biner.
Nah, geser ke kanan juga sama ya. Jadi kita membuang extra bit yang ada di kanan. Ya, contohnya ini 011 00010 kita geser ke kanan 2 kali. Maka bit yang 2 ini akan terbuang ya. Akan kita buang. Nah, kita membuang bit yang ada di kanan. Ada 2 tipe geser kanan ini. Yang pertama adalah logical shift ya. Jadi kita logical shift itu mempertahankan nilai logicalnya ya, nilai logiknya. Jadi misalkan 4 digeser 1 kali ke kanan, ya jadinya 4 dibagi 2 ya sama dengan 2 gitu. Jadi tetap ya, nilai logicalnya tetap. Ini yang kita pakai di ketika kita mengkonversi desimal to binary. Jadi kita logical shift itu kita mengisi nilai yang ada di kiri itu dengan 0 ya. Dengan 0. Sedangkan ada satu lagi namanya arithmetic shift ya. Ini logical ya, logical shift. Arithmetic shift yang dimana kita mengcopy most significant bit di yang paling kiri ya. Sebagai contoh, kalau ini kita geser ke 2 ke kanan, tapi ini most significant bitnya adalah 0 ya. Maka kita akan mengisi di sini adalah 0. Ya. Nah, ini ketika most significant bitnya 1. Bagaimana? Nah, ini ketika kita geser ke kiri 3, dia tergeser ya, karena dia merupakan bagian dari satuan bit, kita geser ya, maka akan hilang ya most significant bitnya. Sedangkan kalau geser ke kanan, ketika logical ya 1 ini tetap, tapi selain itu ya kita isi dengan 0. Namun kalau arithmetic, nilai ini kita pertahankan ya. Nilai most significant bit kita pertahankan. Ini kita pakai ketika merepresentasikan bilangan bilangan negatif di representasi biner atau hexa. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari. Lalu ketika jumlah shift-nya kurang dari 0 atau negatif, itu undefined behavior ya. Tidak terdefinisi. Seperti itu. Dan ini akhir dari segmen kedua di pekan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat ya, seperti Shannon dan kawan-kawannya yang tadi setelah saya ceritakan. Salam sehat selalu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.